Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berikut teman saya akan menjelaskan. Terima kasih. Latar belakang. Hak merupakan unsur normatif setiap manusia. Ruang lingkup hak ada dua, yaitu hak bersamaan dan hak kebebasan. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. HAM lebih dijunjung pada era reformasi daripada era sebelum reformasi. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya. Sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi, kita hidup tidak sendiri, dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Kita juga harus mengetahui hak dan kewajiban. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Manusia tanggal 10 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Momen tersebut diperingati oleh setiap umat manusia di seluruh dunia dengan harapan semoga penegak hak asasi manusia di tahun mendatang lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia secara nasional maupun internasional. Sebelum Masehi, filosofi Yunani seperti Socrates dan Plato mengajarkan pemerintah harus berdasarkan kekuasaan pada kemauan dan kehendak warga negara. Pengakuan serta perjuangan hak asasi manusia di dunia ditandai dengan berbagai macam dokumen-dokumen, di antaranya 1. Magna Carta, yaitu tentang perjanjian antara Raja Richard dan para baron atas kekuasaan raja yang bertindak sewenang-wenangnya. Berikut isi dari Magna Carta. 1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. 2. Passion of Rights dicetuskan pada tahun 1628 di Inggris, di mana dokumen tersebut berisi tentang penuntutan hak-hak, yaitu 1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. 3. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan di Inggris pada tahun 1689 saat timbulnya pandangan bahwa manusia sama di muka hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan demokrasi. Isi dari Bill of Rights: 1. Kebebasan dalam anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Deklarasi Amerika Serikat. Deklarasi Amerika Serikat dicetuskan pada tahun 1776 berpandangan bahwa hak asasi manusia sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Sedangkan menurut pemikiran filosof John Locke yang memutuskan hak-hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik yang menjadi pegangan rakyat Amerika Serikat untuk melawan penguasa Inggris. Deklarasi ini diamati oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tentang kebebasan yang diucapkan di Kongres Amerika Serikat pada tanggal 16 Januari 1941, yaitu 1. Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran. 2. Kebebasan dari rasa takut. 3. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan. 5. Deklarasi tentang hak asasi manusia di Prancis. Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dibuat dalam satu naskah yang dikenal dengan Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, yaitu mengenai hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada tahun 1789. Isi dari deklarasi tersebut yaitu 1. Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka. 2. Manusia mempunyai hak yang sama.
3. Manusia merdeka mengeluarkan pikiran. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, di antaranya yaitu 1. John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. 2. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. 3. Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu dari ras, gender, budaya, suku, maupun agama. 4. Profesor Kunjoro Purbo Pranoto. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Macam-macam HAM. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Yang kedua, ada hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, dan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga, ada hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi PNS, hak mendapat layanan, dan hak untuk mendapat perlindungan hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak melakukan bebas jual beli, hak kebebasan melakukan perjanjian kontrak, dan kebebasan melakukan sewa menyewa. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu
hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan di muka umum. Yang terakhir, yaitu yang keenam, ada hak asasi sosial budaya atau social culture right, adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak menentukan, memilih, mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapat pengajaran. HAM dalam UUD 45. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah disebutkan hal-hal mengenai hak asasi manusia yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Beberapa hak yang telah diatur. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar. Yang keempat, hak atas status kewarganegaraan. Yang kelima, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Demi tegaknya hak asasi setiap orang, maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut diatur dalam peraturan undang-undang dan hukum internasional yang diterima oleh Republik Indonesia. Asasi manusia dalam pelanggaran dan pengadilan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan orang yang dijamin tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dalam peristiwa ini terbunuh. Pada tanggal 30 September 1965 atau biasa disebut G30 SPKI. 2. Kasus penembakan misterius atau Petrus pada tahun 1982 sampai 1985. 3. Tragedi Semanggi dan kerusuhan pada tahun 1998 tepat pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998. 4. Kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tahib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta sampai Amsterdam pada 9 September 2004. 5.
Tragedi Wanawa berdarah pada 4 April 2003. 6. Konflik sengketa dan Palestina menjadi salah satu konflik kepanjangan. Pengadilan Hak Asasi Manusia, disingkat Pengadilan HAM, adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Implementasi HAM dalam nilai-nilai Pancasila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam sila ini tercermin bahwa negara Indonesia bebas memeluk agama yang diyakininya dan telah dibuat pasal kebebasan dalam memeluk agama. 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang dilandasi sikap adil dan beradab. 3. Sila Persatuan Indonesia, yaitu sila yang dibuat agar seluruh rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya, negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menunjukkan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Di dalam sila kelima ini, kita kembali ke dalam pasal 28I. Pada pasal ini dijelaskan tentang 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk disukai sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pembahasan hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Namun perlu diingat juga bahwa kita jangan pernah melanggar dan menindas hak asasi orang lain. Dalam kehidupan bernegara, hak asasi manusia diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok dalam pelaksanaannya. Peradilan hak asasi manusia menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.